berbuat baik sama orang tua. Ustaz, meninggalnya orang tua, Ustaz. Satu, kalau sudah meninggal orang tua, sedekahkan. Saya mau orang tuaku terang kuburnya. Kirimi pembeli lampu 1 juta, ada di itu 10 watt lampunya. 500.000. Nah, ya kira-kira 5 watt. 100.000 1 watt. 50.000 lilin. 10.000 korek. 1.000 banyak. Kita kalau bersedekah belinya anak pilih enggak punya. Ayo, saya mau orang tuaku ber-AC kuburnya sekarang, Ustaz. Kirim pembeli AC ke masjid. Ada itu AC-nya orang tua. Niatkan, ya Allah, pembeli AC ini mudah-mudahan orang tuaku ini kuburnya. Saya mau, Ustaz, dia punya tempat tidur yang baik di kuburnya. Kirimi pembeli tempat tidur ke anak yatim piatu. Ada itu di situ sampai. Ada bilang tidak sampai itu sedekah buat orang mati. Mau bukti? Bapak, saya buktikan. Mau bukti bahwa sedekah kita sampai sama orang meninggal? Mau? Siapa yang mau bukti? Angkat tangan. Saya buktikan. Mau? Mau. Kalau mati, mau ki? Mati ki dulu, saya kirimkan ki. Tidak boleh itu orang bilang amal itu di logika. Logika tidak jalan kalau bicara kubur. Iman yang bicara, bukan akal. Yang kedua, sudah meninggal orang tuanya. Sedekah. Yang kedua, caranya apa? Mengunjungi karib kerabatnya. Bisi-bisi tadi aja bu. Jadi pulang nanti lebaran. Ustaz. Masih ada saudara di sana? Tidak ada Ustaz. Kembali ke kampung bersilaturahmi kepada keluarga. Salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Misalnya ada orang tua tak sudah meninggal. Ternyata temannya yang selalu ditemani pergi sholat berjamaah masih hidup. Lebaran kita datang bawakan pemberi sendal. Ini sendal. Itu salah satu cara berbuat baik sama orang tua. Yang ketiga, kalau orang tua sudah meninggal, caranya adalah mendoa. Mendoakan itu makna. Minta kepada Allah. Ada 3 minimal. Doakan bagi orang yang sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Ini kalau kita doakan orang sudah meninggal. Dengar. 1, kalau bapak doakan orang tua sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amalnya. Ada tak amal yang tidak diterima? Ada. Mana itu? Bagi-bagi jilbab bukan karena Allah. Itu tidak diterima itu. Maka kita minta kepada Allah. Ya Allah, kalau ada kasihan amalnya orang tuaku bagi-bagi jilbab bukan karena Engkau, terima buang, terima kasih. Yang ketiga, lipat gandakan kebaikannya, palit cumi. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, baru tutup doa, Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak kuhafal itu Ustaz, bila mati saja Tuhan, lindungi dan ampuni orang tua. Amin. Selesai. Mau lebih praktis, bila bagi saja begini Tuhan, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Paling gampang itu. Ya, nah apalagi yang membuat anak-anak kita sekarang banyak susah diurus. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang bukan kita yang didik. Siapa yang didik anak-anak kita sekarang? Handphone. Itu nih handphone yang rusak anak Pak. Saya banyak anak-anak SMA, SMP yang hamil curhat sama saya. Berawal dari mana sinanya? Dari video call. Bapak tahu namanya video call? Pak, saya tidak tahu pasti. Ini iriasan video call, mat telepon isi itai. Bukan cuma dia dengar suaranya, tapi dia bisa lihat videonya, gambarnya. Maka dia bilang di cowoknya, masuk ke kamar deh, ya pakai ke headset dia mau bicara sudah dengar mamamu. Nah, sudah bilang cowoknya, ya kasih dia di dalam deh. Ya kasih turun di lehermu. Ya, buka kancimu satu. Sudah itu, tiap malam dia begitu, ketemu malam minggu. Tidak anak pasal cowoknya gara-gara apa? Handphone. Yang kedua, bagaimana anak sekarang mau baik agamanya? Nah orang tuanya sendiri diajar salah anaknya. Coba lihat anak-anak kita sekarang, tidak jarang lagi dididik akhlak. Saya masih ingat waktu kecil saya Pak, jangankan bicara kasar, kita pergi saja minta tolong. Nah, dokong di pantai na bergulay. Biko kinya gembernya tetangga. Naajarkan ibu saya itu. Dulu nak,
sambil ngomong, kurang ajar itu nak. Dengar ke orang, kalau orang bicara dengar, jangan kau juga bicara. Sampai begitu diajarkan kita orang tua kita. Sekarang siapa yang ajar anaknya? Ada kita ajar begitu. Tidak. Dulu kalau didapat anak tidak sampai Jumat dipukul Pak. Saya pernah diikat, baru dikasih lombok dulu. Bukan lombok yang kecil, lombok merah yang besar itu. Itu apa? Kenapa? Pelanggaran itu saya sebut alat kelamin perempuan ada mama di belakang tertangkap tangan. Sekarang kasih begitu anak langsung lapor di polisi kekerasan dalam rumah tangga anak-anak sekarang ini dan ada kita jalan anak tidak malu kalau tidak mengajar anak tidak malu kalau anak tak sudah gadis dapat dijilbab tidak malu kalau anak tak sudah gadis dibonceng sama cowok tapi malu kalau anak tak tahu bahasa Inggris hebat nak bilang anaknya pintar bahasa Inggris hebat itu Stas kenapa nak hebat masih SD pintar bahasa Inggris masa itu kelas 1 pintar bahasa Inggris apa hebatnya tidak banyak yang bisa bahasa Inggris tidak percaya pergi di Inggris itu di Inggris Pak bahasa Inggris semua anak-anak ketawa serius kak ini apa memangnya kalau mati ki anak tak berdoa pakai bahasa Inggris kalau bapak meninggal dia doakan ke anak tak pakai bahasa Inggris oh my God please help me my mother maka tak matoma bahasa Indonesia tadi pak bahasa Ogi kasih tuang aja mencari sama tuang ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati yang kedua karena konsumsi sudah mulai masuk dia sudah terbalik berapa buka yang kedua supaya doa cepat dikabulkan Allah adalah hindari maksiat bapak-bapak bisa jadi doa bapak tidak dikabulkan karena bapak sih ini sekarang budaya selingkuh Pak bukan cuma di televisi dia sampai di kampung-kampung beda poligamia beda poligami halal selingkuh haram maka resepnya kata Nabi kalau kau melihat perempuan di jalan dan kau tertarik sama perempuan yang di jalan itu maka segeralah kembali ke rumahnya ke rumahmu ya. Kalau kau lihat perempuan dan kau simpati kau suka sama itu perempuan di jalan maka buru-buru kau pulang ke rumahmu karena apa yang dimiliki perempuan di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya periksa nanti. Coba itu Pak. Menghindari maksiat. Adik-adik, kenapa doa kita selama ini tidak dikabulkan Allah? Adik-adik banyak berdosa. Kenapa doa kita tidak dijabah Allah selama ini? Bapak banyak melakukan maksiat. Maksiat menyebabkan doa kita tidak dijabah. Ya, karena cokap istimewa ini. Nah, yang ketiga karena waktu yang terbatas. Tadi supaya doa cepat dikabulkan, satu berbuat sampai semua orang tua. Yang kedua hindari maksiat, berhenti kau judi. Anak muda, kalau kau mau lulus dapat kerja berhenti kau lembox nak campur lem tikus. Dan mama kau campur lem Korea. Kamu tak buka bulu itu. Ambil motor, bayangkan kalau orang mau setengah naik motor, dia listrik nak kira aspal, wah, mati kaki kau celaka. Samar, bagi anak muda sekarang nanti jago kalau pintar teler, cemen kampungan, masa baru satu motor teler, mako itu tawa teman tak kebona sampai masuk di got. Oh, saya dulu waktu SMA, kalau temanku sudah mulai mau televisi begitu, mau mabuk, dah saat, dah saya tinggalkan kampung mau jadi orang sukses. Kalau saya mau cuma mau jadi nakal, lebih saya di kampung, tidak usah di Makassar. Kampungannya ini, udah biar daripada kau udah ada kampung. Kenapa kalau kita, pak sudah ada kampung bisa kita kampung. Nah, anak muda jangan dekati minuman keras. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, whisky, vodka, Jenever, Donald, topi miring, balok AC, manyang, brijesun, bapak moyangnya dosa, min amali syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang itu. Termasuk bapak-bapak,
Ramadan ini Bapak tidak puasa, bagaimana doamu cepat dikabulkan? Tidak puasa, puasalah. Tapi kalau tidak sholat, lebih parah lagi. Ada saya lihat begitu, puasanya tahu 30 Ramadan tidak ada kalah, tapi tidak sembahyang. Tidak ada itu bos, tidak ada gunanya itu puasamu. Kenapa? As-salatu miftaul khair, as-salatu miftaul jannah, as-salatu imanuddin. Salat itu tiangnya agama, salat itu kunci kebaikan, salat itu kuncinya surga. Kalau tidak salat, tidak ada kunci surga. Allah kasih lihat nanti di akhirat, bedo, ini puasamu 30 tahun tidak ada kalah, ini sedekahmu, ini kau punya haji, ini kau punya sumbangan masjid, mana kuncinya? Mana kuncinya? Dia bilang apa kuncinya? Salat. Tidak ada Tuhan. Kalau begitu kau tidak bisa mengambil ini pahala. Tuhan. Maka sholat bos. Kalau puasa tidak ada sholat, itu yang Nabi jelaskan, tidak mendapat apa-apa kecuali dapat dan mati. Apakah susahnya itu sholat? Ada malah sholat di sini? Ada. Bila lagi apalah santa? Kalau ibu-ibu banyak ada sholat gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Ada talinya 2 meter. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu kuncinya surga. Kalau tidak sholat, tidak ada kunci surga. Allah kasih lihat nanti di akhirat, bedo, ini puasamu 30 tahun tidak ada kalah, ini sedekahmu, ini kau punya haji, ini kau punya sumbangan masjid, mana kuncinya? Mana kuncinya? Dia bilang apa kuncinya? Sholat. Tidak ada Tuhan. Kalau begitu kau tidak bisa mengambil ini pahala. Tuhan. Maka sholat bos. Kalau puasa tidak ada sholat, itu yang Nabi jelaskan, tidak mendapat apa-apa kecuali dapat dan mati. Apakah susahnya itu sholat? Ada malah sholat di sini? Ada. Bila lagi apalah santa? Kalau ibu-ibu banyak ada sholat gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Ada talinya 2 meter. Nakakang itu. Jilbabnya 3 lapis, kuning biru abu-abu. Ada cipi-cipi 14. Ada kayak pohon di belakang. Pakai sarung sempit. Bila suaminya, haji nanti mau miasar, belum kau sampai dulu. Ini kau sampai kan, dan dia ini jilbab susah dipakai. Nah, ikat lehernya susah digoyang itu lehermu. Pakai juga rose sempit, jadi begini mami jalan ke sini. Berikut. Lele. Cerita kapan begitu Pak? Ayo, ini bapak-bapak banyak dah sholat kalau apa? Pergi cari nafkah, pergi ke tambang, pergi ke mobil, pergi ke kebun. 1 hari dia kerja, tidak sholat. Itu yang selalu saya istilahkan, bapak lapar sekali, akhirnya dapat uang. Begitu dapat uang dibeli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang setengah mati cari uang dan sholat. Toko nang itu muandre pak, nandre na muandre mau buat. Maka ibu bapak sholat. Dan yang ketiga, kalau mau dekat cepat doa dikabulkan, pelihara aman. Adinda hadirin, jangan kecewakan pemilih Anda yang kurang lebih sedengar lebih sedikit. Itu amanah dari Allah. Amanah dari Allah. Kerjalah yang baik. Agar musabkan itu. Ya? Alhamdulillah Allah kasih rezeki yang baik. Alhamdulillah rezeki lebih dari cukup. Maka bekerja jangan pikirkan proyek. Bekerja jangan pikirkan dunia. Allah sudah kasih dunia yang baik. Bekerja jadi anggota DPR. Amanah rakyat jalankan dengan sebaik-baiknya. Bikinlah aturan-aturan yang bisa membuat rakyat senang. Kalau kau kerjakan dengan baik ini amanah dari Allah, insya Allah periode kedua kau tidak perlu kampanye, akan dipilih kembali. Dan kalau kerja dengan baik, amanah itu kau lakukan dengan baik, bukan cuma jadi anggota DPR, bahkan bisa Allah kasih politik, bisa jadi bupati di kota negara. Dengan cara apa? Bekerjalah yang baik.
Para caleg yang terpilih jangan kasih kau bohongi rakyat. Jangan kau tipu rakyat. Sebelum dipilih kau bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Pindrang. Begitu sudah dipilih, ganti nomor HP-nya. Jangan. Saya mau bahas lebih banyak, cuma ada pesankan tadi yang minta, tolong Ustaz, jangan bahas tentang serangan fajar. Terpaksa jangan dibahas. Aku kasih tahu mati saya, tidak usah dibahas. Bapak, saudara-saudara sekalian, ya, memang ini pemilu paling busuk, paling break, paling bubrok saya rasa itu, Pak. Sampai ada tetangga saya bertengkar sama sepupunya. Dek namu reke nggak masih, dek namu reke nggak. Selama ini ada masalahmu, kau datang sama saya. Selama ini ada masalahmu, pasti saya mau cari. Hanya kasih kau orang 500.000, kau tidak pilih saya. Sekarang jangan kau lagi ijak rumah, saya haramkan kau datang ke rumah. Ya, bapak-bapak yang diberi amanah, Pak Polisi, Pak Camat, Pak RT, anggota DPR, pegawai-pegawai negeri, berbuat baiklah. Kalau bapak sia-siakan amanah, ingat ada pensiun bos. Jadi polisi ada masanya, pensiun. Jadi camat ada masanya, pensiun. Jadi sekda ada masanya, pensiun. Dan ketika pensiun bapak musuhi rakyat, maka begitu bapak jadi rakyat tidak ada teman. Maka jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Oh jangan salah Pak, yang namanya amanah, susah tobatnya. Bapak dosa sama saya, jadi susah tobatnya daripada dosa kepada Allah. Kalau bapak dosa kepada Allah, 4 saja syaratnya. 4 saja syaratnya. Menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti kebaikan. Kata Allah, dosa apa saja kuampuni. Selama kau tidak mengaku sebagai Tuhan, kuampuni semua dosa. Tapi kalau dosa kepada amanah, bapak menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Yang kelima, datang minta maaf sama orang. Dan minta maafnya bukan cuma jabat tangan, maaflah dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, dari rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya bos. Bagaimana caranya? 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya, karena ada orang biasa jabat tangan dan hadiah. Yang ketiga, senyum. Yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima agak berat, sebut judulnya dosa. Maafkan paling dulu. Ya, pernah dulu saya janji, ternyata lain jomblo. Nah bilang tadi kalau ada buat dampangan kau bos, tapi yang kau dah bilang bapak datangi. Ya, nah yang kelima, setelah itu barang kembalikan. Maka bapak-bapak, kalau dosa kepada Allah syaratnya 4, tapi dosa kepada istri syaratnya menjadi 5. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, sebut judulnya dosa ketika minta maaf sama istri. Oh, maafkan Kak. Nah, bilang istrinya, apa judulnya? Ya, mampu dikasih tahu, maaf, jangan lupa lagi nanti. Bilang kok apa? Jangan nih, jangan lupa lagi. Maafkan saya, apakah judulnya? Janji kok Anda marah, janji. Iya, maafkan Kak, itu pernah dulu saya tugas ke Sulawesi 2 bulan. Itu punya nah, bila istrinya saya maafkan Pak, begitulah manusia biasa. Kadang-kadang kita tidak, karena waktu kita tugas 2 bulan itu saya juga seminggu isi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, kita simpulkan pembicaraan kita. Dari hadis Rasulullah yang kita sampaikan tadi, ada 4 pelajaran yang kita ambil. 1, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya, maka ketika ada masalah, berdoalah. Terutama di bulan suci Ramadan ini, berdoa karena Allah malu tidak mengabulkan doa orang yang berdoa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, agar doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita banyak lakukan sunnah-sunnah yang dilakukan. 1, berbuat baik kepada orang tua. 2, hindari maksiat, muliakan istri, taati suami. Yang ketiga, supaya doa cepat dikabulkan Allah, pelihara amanah yang manusia berikan, jalankan amanah yang Allah wasiatkan kepada kita, maka apabila orang kaya, orang miskin, raja-raja,
Rakyat biasa. Kalapas. Wih. Senangnya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini memberitahukan kepada kita banyak orang Islam mati kafir. Lahir agama Islam, ngurus KTP agama Islam, nikah syariat Islam, bikin SIM agama Islam, tapi belum tentu kau mati Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Siapa di antara mereka? Kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Contoh, jangan kau marah, contoh. Marah kok deh, ku serang saya hancur. Tuh. Siapa mereka? Jangan marah, contoh saja. Anak muda, lempoks. Banyak pelaku di sini. Nak campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulut itu. Mabuk setengah. Mabuk setengah antara mabuk dengan tidak. Ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Dia listrik nak kira aspal. Bang, mati kafir kau cilaka. Makanya, anak muda, silakan kau jadi anak gaul, jadi anak ben-ben, anak gondrong-gondrong, apalagi, silakan, tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya hamar dan teman-temannya, vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring, manyang, ballo. Ketawa baru dia itu. Kata Allah, jangan kau dekati itu, dekat saja jangan, dekat saja jangan. Kata Allah, jangan kau dekati. Sesungguhnya hamar itu perbuatan setan. Min amali syaitan, perbuatan setan, bapak moyangnya dosa. Kenapa dia bapak moyangnya dosa? Karena kalau kau mabuk, segalanya kau halalkan. Maka Allah jelaskan, jangan kau dekati hamar. Tapi anak muda sekarang kalau tidak ditahu teler, nak bilang, cemen lu men. Dede anak mami. Masa baru satu botol teler mengko, itu tahu teman tak jagonya sampai masuk di got. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Kaum itu semua. Coba kalau ini ayat dari kecil kau pegang, tidak masuk kau pesantren. Siapa suruh kau undang kah? Ya, wakalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada. Apa? Handphone. Sudah ceramah. Wakalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, bos. Salah satu hikmah kau masuk di sini, kau hafal ini ayat. Coba kalau kau tidak di dalam di sini, tidak kau hafal itu. Nah, ayo, saya tadi merinding bulu-bulu saya, Pak. Seandainya saya perempuan keluar air mata. Ini karena saya jantan, tidak keluar.